Halo anak-anak, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku. Subtema 1, pengalamanku di rumah. Nah, walaupun kita masih belajar di rumah, anak-anak harus tetap semangat ya. Sekarang kita akan belajar tentang ungkapan permintaan maaf dan permintaan tolong. Lalu kita juga akan belajar tentang pengamalan sila Pancasila di rumah. Nah, Bu Indi harap setelah anak-anak menonton video ini, anak-anak mampu menjelaskan dan menuliskan ungkapan permintaan maaf. Lalu, anak-anak juga mampu menjelaskan dan menuliskan ungkapan permintaan tolong. Dan yang ketiga, anak-anak mampu menyebutkan contoh pengamalan Pancasila, sila ke-1 sampai ke-3 di rumah. Apa sih arti ungkapan permintaan maaf? Anak-anak ada yang tahu? Iya, ungkapan permintaan maaf adalah ungkapan yang digunakan ketika berbuat kesalahan. Nah, ungkapan permintaan maaf tentu saja harus ada kata maaf. Lalu anak-anak harus mengucapkannya dengan tulus dan dengan bahasa yang santun. Selain itu, anak-anak juga harus menggunakan nada yang lembut, jangan keras, jangan sambil marah-marah. Nah, lalu anak-anak juga harus bersungguh-sungguh dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa ya harus seperti itu? Iya, agar orang yang kita mintai maaf mau memaafkan kita. Perhatikan gambar berikut. Apa ya yang sedang dilakukan Benny? Iya, Benny sedang mencoba mengganti baterai jam dinding yang ada di atas. Nah, Benny menggunakan tangga. Tetapi ternyata Benny terlalu terburu-buru. Jadi jam dindingnya jatuh. Waduh, jam dindingnya pecah. Nah, sekarang apa ya yang harus Benny lakukan? Benny merasa sangat bersalah. Benny tidak sengaja menjatuhkannya. Lalu Benny memegang tangan ibunya dan meminta maaf. Maafkan Benny ya Bu, Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Ibunya lalu menjawab, "Iya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa." Nah, dari percakapan Benny dan ibunya, kita bisa lihat kalau kita berbicara dengan santun, meminta maaf dengan lembut, maka orang yang kita mintai maaf juga pasti akan memaafkan kita. Nah, jadi anak-anak belajar ya, agar ketika berbuat kesalahan tidak ragu untuk meminta maaf dan meminta maaf secara sopan dan santun. Nah, setelah kita belajar tentang permintaan maaf, sekarang kita akan belajar tentang permintaan tolong. Apa ya artinya ungkapan permintaan tolong? Ada yang tahu? Iya, ungkapan permintaan tolong adalah ungkapan yang digunakan ketika kita memerlukan bantuan orang lain. Nah, anak-anak ketika mengucapkan ungkapan permintaan tolong, jangan lupa menggunakan kata tolong. Dan anak-anak juga harus berbicara secara santun. Selain itu, anak-anak juga harus menggunakan nada yang lembut. Dan terakhir, anak-anak tidak boleh memaksa. Kenapa seperti itu? Agar orang yang kita mintai tolong dapat membantu kita dengan senang hati. Ayo anak-anak, perhatikan gambarnya. Anak-anak ada yang tahu apa maksud dari gambar ini? Iya, misalnya di sini Anissa ingin mengangkat embernya ke kelas, tetapi embernya terlalu berat. Anissa tidak bisa melakukannya sendiri, sehingga Anissa butuh bantuan orang lain. Kebetulan ada Ariel. Anissa meminta pertolongan dari Ariel. Nah, apa ya yang harus Anissa ucapkan kepada Ariel? Iya, bisa seperti ini. Ember ini sangat berat sehingga aku tidak bisa mengangkatnya sendiri. Tolong aku ya, Ariel.
Iya. Selanjutnya ada gambar seperti ini. Kira-kira apa maksudnya ya? Iya, jadi misalnya Sapira ingin membawa kantong yang ada di atas sana, tetapi Sapira tidak bisa meraihnya. Nah, Sapira meminta tolong kepada ibu guru. Bagaimana ya cara mengucapkannya? Iya, Sapira harus mengucapkan kalimat seperti ini. Kantong itu digantung terlalu tinggi, sehingga aku tidak bisa meraihnya. Tolong ambilkan ya, Bu. Iya, seperti itu. Anak-anak juga bisa mengucapkan kalimat permintaan tolong yang lain. Yang penting anak-anak harus ingat, ada kata tolong, harus santun, harus lembut, dan tidak memaksa. Sampai di sini anak-anak sudah paham ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Pengamalan Pancasila, sila ke-1 sampai 3 di rumah. Nah, simbol bintang ini simbol sila yang keberapa? Iya, sila yang pertama. Bagaimana bunyinya? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu ada simbol rantai. Rantai ini simbol sila keberapa? Iya, sila kedua. Bunyinya seperti apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga ada simbol pohon beringin. Nah, bunyinya seperti apa? Iya, Persatuan Indonesia. Pintar, anak-anak masih ingat ya? Kita lanjut. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kata kuncinya adalah Tuhan. Jadi anak-anak harus bersikap baik dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, contoh pengamalan silanya seperti ini. Yang pertama, bersikap jujur, tidak boleh berbohong. Lalu yang kedua adalah beribadah sesuai agama yang dianut. Misalnya anak-anak beragama Islam, maka anak-anak harus sholat, pintar. Kalau misalnya anak-anak beragama Kristen, anak-anak bisa beribadah ke gereja. Pokoknya beribadah sesuai agama yang dianut. Selanjutnya, menghormati dan menaati kedua orang tua. Nah, di rumah, anak-anak tidak boleh membantah kepada orang tua, harus selalu menghormati dan menaati orang tua. Yang keempat adalah selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Tidak boleh banyak mengeluh, harus bersyukur. Bagaimana kalau bersyukur? Ucapkan apa? Iya, ucapkan alhamdulillah. Lanjut ya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kata kuncinya adalah kemanusiaan. Jadi kalian harus memelihara hubungan baik antara kalian dengan manusia yang lain. Manusia yang lain kalau di rumah itu siapa? Iya, keluarga kita. Nah, caranya seperti apa pengamalannya? Yang pertama yaitu menyayangi orang lain. Ya, menyayangi anggota keluarga kita. Lalu, berani membela kebenaran. Yang ketiga adalah peduli terhadap orang di sekitar kita. Misalnya, ketika adikmu kesulitan, adikmu mengalami kesulitan nih, maka apa yang harus kamu lakukan? Iya, menolongnya. Seperti itu. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Di sini kata kuncinya adalah persatuan. Jadi, pengamalan Pancasilanya seperti apa ya kalau di rumah? Nah, pengamalan sila ketiga di rumah misalnya mendahulukan kepentingan adik ketika bermain bersama. Kenapa ya seperti itu? Iya, agar tercipta hidup rukun. Iya, hidup rukun di rumah. Selanjutnya, bekerja sama membersihkan rumah bersama keluarga. Nah, ingat, ketika kita bersatu artinya kita bekerja sama, kita rukun. Nah, membersihkan rumah bersama-sama itu termasuk pengamalan sila Pancasila ketiga.
pintar. Sampai sini anak-anak sudah paham? Nah, sampai di sini dulu materi pembelajaran kita. Anak-anak, jadi apa ya yang sudah kita pelajari? Iya, kita sudah belajar tentang ungkapan permintaan maaf, ungkapan permintaan tolong, lalu pengamalan Pancasila. Sila yang keberapa ya? Iya, sila ke-1 sampai ke-3. Ibu harap anak-anak bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru dari menonton video ini. Semoga anak-anak paham dan videonya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas.